Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai materi dan dampak bagi kesehatan manusia. Nah, pada topik partikel materi ini sangat erat kaitannya dengan sifat materi itu sendiri, di mana partikel materi ini nantinya akan dibagi lagi pembahasannya mengenai atom, ion, dan molekul, di mana ion itu nanti kita akan mengenal ada yang ion positif dan ion negatif, ada kation dan anion. Sedangkan molekul berdasarkan penyusunnya terbagi atas molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, semua materi yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi, di mana definisi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sekali lagi ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku, di mana sebuah buku tersusun atas lembar-lembaran kertas. Nah, pertanyaannya adalah jika salah satu lembar kertas itu kita sobek dari buku, kemudian kita hancurkan menjadi serpih-serpihan kecil menggunakan gunting, apakah kamu masih dapat melihat serpihan tersebut? Nah, tentu saja masih ya. Nah, pertanyaannya kembali adalah, dapatkah serpihan itu dihancurkan jadi bagian lebih kecil lagi? Seperti apa bentuk bagian terkecil tersebut? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut dalam materi berikut. Nah, partikel penyusun materi itu dapat berupa atom, molekul, atau ion. Nah, kita akan bahas sekarang. Atom adalah terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang mempunyai sifat sama dengan unsur tersebut. Artinya atom adalah partikel terkecil. Tadi jika kita waktu materi itu bagian paling kecilnya disebut dengan atom. uh, Inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang jadi inti atom ini, inti dari atom terdiri dari proton, ini yang bermuatan positif disebut dengan proton, sedangkan elektron ini yang bermuatan negatif. Jadi inti atom sebenarnya ada dua nih, ada proton, ada neutron gitu. Neutron. Tapi ini tidak bermuatan. Sedangkan proton ini bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Itu terkait inti atom. Jadi inti atom itu terdiri atas proton dan neutron, di mana protonnya muatannya positif, neutronnya tidak bermuatan, sedangkan elektronnya itu bermuatan negatif. Nah, mengenai atom, banyak teori yang bermunculan tentang yang sudah kalian kerjakan pada tugas sebelumnya. Ada menurut Demokritus, dia mendefinisikan sebagai atom itu sebagai apa istilahnya nih, yang tidak mengartikan atom sebagai sesuatu yang tidak terpotong, tidak dapat dibagi, tidak dapat dibelah. Artinya Demokritus itu sudah mencetuskan bahwa susunan partikel itu adalah tersusun atas atom-atom. Nah, kemudian Dalton menggambarkan atom, model atom Dalton itu dia juga mendefinisikan sebagai bagian terkecil dari satu unsur sebulan dengan artinya menurut teori Dalton itu model atomnya berupa atom bulatan seperti itu. Kemudian dikembangkan lagi oleh Thomson dengan model atom yang terkenal dengan roti kismis, di mana mulai dikenalkan ada namanya muatan uh, elektron, di mana bola pejal ini bermuatan positif, di mana terdapat elektron yang bermuatan negatif di permukaannya. Jadi, makanya dikenal dengan istilah roti kismis. Ada teori Rutherford di mana elektron itu uh,
dikenalkan mengenai lintasan di mana inti atom itu dia bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti dalam lintasannya, di mana jaraknya ini jarak elektron dengan inti atom itu sangat jauh. Sehingga mulai dikembangkan yang mulanya dalam roti kismis mulai berkembang ke Rutherford yang ada lintasan. Kemudian dikembangkan lagi oleh Bohr di mana inti atom masih sama. Cuma sekarang lintasan elektron itu dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lain, di mana jika elektron melepaskan energi dia dapat pindah ke lintasan yang lebih dalam, sedangkan jika dia menyerap energi dia akan pindah ke lintasan lebih luar. Artinya di sini mulai dikenalkan istilah adanya elektron yang bisa berpindah lintasan, itu sedangkan inti atomnya itu tetap berada di pusat. Nah, dalam pengenalannya kita akan mengenal istilah namanya notasi dari atom, di mana ada istilahnya lambang atom, nomor massa, dan nomor atom. Ini nomor atom ya, nomor atom ini disebut dengan nomor massa. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dari suatu atom. Bawah ya, nomor atom menunjukkan jumlah proton. Kenapa nomor atom menunjukkan jumlah proton? Karena massa atom itu terbesar diberikan oleh proton itu sendiri, sedangkan elektron hampir muatannya kecil sekali sehingga sering kali diabaikan. Sehingga jika suatu atom memiliki berat, maka sebagian besar berat tersebutlah berupa proton. Sehingga jika kita temui nomor atom oksigen dengan nomor atom 8, ini berarti oksigen ini mempunyai jumlah proton disingkat P sebanyak 8. Jika atomnya netral, artinya jumlah proton elektron yang sama, berarti jika kasus ini atomnya oksigen netral ya, tidak bermuatan, berarti protonnya 8, elektronnya juga 8. Itu contohnya. Kemudian misalkan kemudian lanjutkan dengan nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom disebut dengan nukleon. Nah, misalnya kita ketahui oksigen nomor massanya adalah 16. Sering tulis 16O8 atau 16 yang tulis di kanan. Ini artinya protonnya ada 8 karena netral ya. Elektronnya juga 8. Neutronnya adalah 16 kurang 8. Dapatnya juga 8 kebetulan. Berarti jumlah protonnya ada 8, jumlah elektron ada 8, dan neutronnya ada 8 juga. Gitu. Kemudian lanjutkan ke molekul. Tadi atom, penyusun partikel menjadi bisa atom, molekul, atau ion. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua tentang molekul. Molekul ini adalah gabungan dua atau lebih atom, baik atom yang sejenis maupun atom yang berbeda jenis. Di mana berdasarkan jenis ini dibedakan, ada namanya molekul unsur, ada namanya molekul senyawa. Untuk perbedaannya, kita lebih gampangnya, molekul unsur itu adalah molekul yang gabungan dua atom yang sejenis, disebut molekul unsur, sedangkan senyawa yang gabungannya berbeda jenis. Contoh yang unsur oksigen, ini gabungan antara O dan O. Ini ada O dan O. H2 gabungan antara H dan H. Artinya sama penyusunnya, atau gambarnya juga dibuat sama. Jika penyusunannya sama, itu disebut dengan molekul unsur. Seperti ini, O, H dan H gambarnya sama, bulat-bulatnya sama. O dan O sama. Lebih dari satu ya, bisa H2, O2, P5. Seperti itu. Jadi unless penyusunnya satu sejenis, itu disebut dengan molekul unsur. Sejenis ya, kata kuncinya sejenis. Kalau yang berbeda jenis seperti ini, H2O, ada H dan O, gambarnya berbeda, ada H,
hanya 2. Kalau ada O-nya, itu disebut molekul senyawa. Artinya kata kuncinya adalah berbeda jenis, misal garam dapur NaCl, air aki H2SO4, kap. Ada juga apalagi kapur CaCO3. Kemudian ada ini semua adalah tersusun atas gabungan atom yang berbeda jenis, maka disebut dengan molekul senyawa. Di halnya ini C6H8O6 ini disebut dengan glukosa atau gula kita kenal. Jadi C-nya ada 6, karbon yang hitam ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigennya ada 6 juga, yang merah ini oksigennya dilambangkan. Kemudian yang abu-abu ini adalah hidrogen, ada 8. Jadi juga berbeda jenis, maka sebut juga molekul senyawa, berbeda jenis ya, berbeda jenis. Nah, terakhir tentang ion. Nah, seperti kita tahu tadi, dikenal atom itu dapat berpindah lintasan. Selain berpindah lintasan, juga dapat lepas elektronnya. Sehingga atom itu juga dikenal dapat melepas elektron atau juga dapat menangkap elektron. Sehingga ini artinya jumlah elektron dari suatu atom itu dapat berubah. Nah, perubahan jumlah elektron inilah yang menyebabkan atom tersebut bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, atom yang bermuatan inilah yang disebut dengan ion, di mana ion itu terbagi atas dua jenis. Ada anion, ada kation. Anion itu disebut dengan ion yang bermuatan negatif, disebut negatif. Sedangkan kation adalah ion yang bermuatan positif. Negatif, ini positif. Atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Seperti kita ketahui, elektron itu bermuatan negatif. Jika elektronnya bertambah banyak, negatifnya bertambah banyak, sehingga menjadikan atom itu bermuatan negatif. Sedangkan atom dapat bermuatan positif karena melepaskan elektron sehingga elektronnya berkurang. Di mana jika elektronnya pindah, maka negatifnya juga akan hilang. Misalnya elektronnya normalnya memiliki 2 proton dan 2 elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jika elektronnya pindah lepas satu, maka dia akan bermuatan positif. Seperti ini, intinya ada titik 2 dikelilingi elektron dan elektron. Ini yang netral. Misalkan yang ini hilang, maka akan tinggal satu aja, di mana positifnya akan lebih banyak daripada negatifnya, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Seperti itu. Nah, contoh dari anion dan kation, misalkan ion natrium, di mana ditulis kation itu ada tanda plusnya, kalau yang anion ada tanda minusnya. Di mana tanda positif berarti bermuatan positif atau melepaskan elektron. Tanda negatif artinya bermuatan negatif atau menangkap elektron. Nah, begitu untuk pembahasan kita kali ini. Silakan lanjutkan tugas yang akan diberikan. Selamat belajar.